Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu guru peserta diklat pendidikan pembelajaran yang kami banggakan, masih bersama saya Wahidun. Kali ini kita dalam materi diklat konsep dasar penilaian pembelajaran. Apa yang kita pelajari pada materi diklat ini, kita nanti akan bersama-sama mencoba mempelajari, memahami konsep penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Ada beberapa indikator yang menyatakan tercapaian dari materi diklat ini. Yang pertama, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menjelaskan pertama definisi penilaian hasil belajar, yang kedua menjelaskan prinsip penilaian, yang ketiga menjelaskan teknik dan instrumen penilaian, berikutnya menjelaskan prosedur dan mekanisme penilaian oleh pendidik, kemudian menjelaskan prosedur dan mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir menjelaskan prosedur dan mekanisme penilaian oleh pemerintah. Baik, kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi atau data untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Hal ini dinyatakan dalam panduan penilaian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan penilaian, ada beberapa pihak yang melaksanakan penilaian. Yang pertama tentu penilaian oleh pendidik, yang kedua penilaian oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita lihat yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian kompetensi peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi lingkup dari penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian kompetensi peserta didik pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi untuk satuan pendidikan, aspeknya adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian kompetensi peserta didik pada aspek pengetahuan. Jadi kalau yang pertama tadi, penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru adalah meliputi seluruh aspek baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kalau di satuan pendidikan yang dilakukan penilaian pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja, sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah hanya melihat capaian peserta didik pada aspek kognitif saja atau pengetahuan saja. Berikutnya adalah tujuan penilaian. Apa yang tujuan penilaian? Yang pertama, untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, tujuan penilaian adalah menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan atau program pengayaan. Sedangkan yang keempat, tujuan penilaian adalah memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Itu adalah beberapa tujuan dari penilaian. Sedangkan fungsi penilaian, yang pertama adalah fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, dan yang ketiga fungsi evaluatif.
Fungsi penilaian sebagai formatif adalah perbaikan proses pembelajaran dan cara belajar peserta didik. Jadi fungsi penilaian pada fungsi formatif adalah melakukan sebagai perbaikan proses pembelajaran dan cara belajar peserta didik. Sedangkan fungsi penilaian sumatif adalah untuk mengetahui keberhasilan peserta didik pada akhir semester, akhir tahun, dan akhir masa pendidikan di satuan pendidikan. Ini fungsi sumatif. Sedangkan fungsi evaluatif mengevaluasi pengelolaan pembelajaran di kelas maupun program satuan pendidikan. Oke, jadi itu lagi fungsi formatif, sumatif, dan evaluatif. Tadi sudah disinggung di awal tentang penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, untuk komponen bentuk penilaian yang diterapkan oleh pendidik adalah penilaian harian, sedangkan satuan pendidikan adalah penilaian akhir semester atau PAS, kemudian penilaian akhir tahun, dan penilaian atau ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Jadi bentuk penilaian seperti penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan USBN ini adalah wewenangnya satuan pendidikan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini adalah melaksanakan ujian nasional dan UMBN, ujian akhir madrasah berstandar nasional. Untuk aspek yang dinilai, itu sudah disebut juga, pendidik melakukan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan satuan pendidikan melaksanakan penilaian pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja, sedangkan pemerintah hanya melakukan penilaian pada aspek pengetahuan saja. Jenis-jenis penilaian sudah disinggung, belum secara spesifik dinyatakan. Jadi jenis penilaian ada penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, USBN, UMBN, dan UN. Untuk penilaian harian, ini adalah mengukur kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Tergantung, kalau KD-nya KD yang lurus mungkin bisa satu atau lebih KD, sedangkan kalau KD yang gemuk bisa jadi malah sebelum habis satu KD sudah melaksanakan ulangan harian. Jadi satu KD bisa melaksanakan lebih dari satu kali ulangan atau penilaian harian. Sedangkan penilaian akhir semester ini untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil. Cakupan materinya meliputi seluruh indikator KD semester ganjil. Untuk penilaian akhir tahun, ini untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan materinya meliputi seluruh indikator KD semester genap. Untuk USBN, ini adalah mengukur pencapaian SKL seluruh mata pelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan UMBN mengukur pencapaian SKL, mapel PAI, dan bahasa Arab pada madrasah secara nasional. Dan yang terakhir, UN, ujian nasional, adalah mengukur pencapaian SKL pada mapel tertentu secara nasional. Seperti diketahui pada kurikulum 2013, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, holistik, baik itu sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Lalu, kompetensi apa saja yang dinilai pada aspek-aspek tersebut? Pada kompetensi sikap,
Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Jadi penilaian sikap di sini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi secara deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Sedangkan pada kompetensi pengetahuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan pada kompetensi keterampilan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu. Inilah kompetensi yang dinilai pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan teknik penilaiannya pada sikap nanti akan terdiri dari 4 teknik, yaitu observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan pada pengetahuan terdapat teknik penilaian tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan pada keterampilan terdapat teknik tes praktik, unjuk kerja, proyek, produk, dan portofolio. Beberapa penyempurnaan dalam penilaian yang sebelum tahun 2018 dan yang sesudah atau pada tahun 2018. Yang pertama, pada sikap spiritual dan sikap sosial, yaitu KI 1 dan KI 2, pada panduan yang lama, penilaian dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran pada setiap KD menggunakan berbagai teknik, yaitu observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan pada panduan 2018 yang terbaru, penilaian dilakukan oleh seluruh guru dan wali kelas berdasar observasi sikap dan perilaku siswa sehari-hari. Kemudian pada kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan, yaitu KI 1 dan KI 3, pada panduan lama, penilaian dilakukan untuk setiap KD dengan berbagai teknik. Pada pengetahuan seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Karena pada keterampilan bisa menggunakan tes kerja, praktik, proyek, produk, dan portofolio. Ini banyak sekali teknik yang harus dilakukan dalam penilaian baik pengetahuan maupun keterampilan. Nah, sedangkan pada panduan 2018, guru diberi kebebasan memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik KD dan materi pembelajaran. Artinya apa? Guru diberi kebebasan untuk memilih 1 atau 2 saja teknik yang betul-betul sesuai dengan karakteristik KD dan materi pembelajarannya. Tidak harus melaksanakan seluruh teknik penilaian yang ada pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk KKM, kriteria kelulusan minimal pada edisi yang lama, panduan yang lama, bisa dinyatakan bahwa satuan pendidikan dapat memilih salah satu model penetapan KKM. Yang pertama adalah KKM sama untuk semua mapel, yang kedua KKM beda setiap mapel, dan yang ketiga KKM sama setiap rumpun mata pelajaran. Sedangkan di edisi yang baru 2018, satuan pendidikan menentukan 1 KKM di setiap tingkatan kelas pada satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan sudah langsung menentukan 1 KKM untuk setiap tingkatan kelas pada satuan pendidikan. Contoh kalau di MTS, SMP adalah kelas 7 umumnya. Madrasah atau satuan pendidikan berhak menentukan KKM umumnya 75. Itu berlaku untuk seluruh mata pelajaran di kelas 7.
Kemudian untuk interval predikat pada edisi lama, pada panduan yang lama, interval dan predikat nilai sama meskipun KKM-nya berbeda. Ini di panduan yang lama. Jangan di edisi 2018, interval dan predikat nilai sama karena KKM-nya juga sama. Dan nilai C dimulai dari KKM. Jadi kalau KKM-nya adalah 75, berarti nilai C dimulai dari 75. Sedangkan prinsip penilaian ini yang harus dijaga betul oleh guru dalam melakukan penilaian. Yang pertama adalah prinsip sahih, yaitu mengukur apa yang ingin diukur. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ini yang disebut dengan sahih. Sedangkan prinsip yang kedua adalah objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dan prinsip yang ketiga adalah adil. Adil di sini adalah bermakna penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan agama, suku, gender, status ekonomi, dan lain sebagainya. Dan prinsip yang keempat adalah terpadu. Penilaian merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Ini maksud dengan prinsip terpadu, bahwa penilaian merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Sedangkan prinsip yang kelima adalah terbuka. Maksudnya adalah kriteria penilaian harus terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan. Jadi ketika ada orang tua atau pihak lain yang ingin menanyakan tentang kriteria penilaiannya, Bapak Ibu guru harus terbuka, mau memberikan informasi terkait dengan teknik dan instrumen yang dipakai dalam penilaiannya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya adalah penilaian mencakup seluruh aspek kompetensi, dilakukan dengan berbagai teknik untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Jadi tidak hanya satu teknik saja, tetapi seluruh berbagai teknik yang sudah dijelaskan di atas sebisa mungkin diterapkan, tetapi tetap harus sesuai dengan karakteristik KD dan materinya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis. Sistematis maksudnya adalah penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Itu tidak boleh melaksanakan penilaian secara spontanitas, tiba-tiba, tapi memang harus sudah direncanakan. Buktinya apa? Ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam merancang RPP perlu sudah mencantumkan di sana penilaiannya. Prinsip yang berikutnya adalah beracuan kriteria. Jadi keberhasilan peserta didik bukan dibandingkan dengan teman-temannya, tetapi dengan kriteria ketuntasan yang sudah ditetapkan. Contoh tadi adalah KKM-nya 75. Berarti keberhasilan siswa atau peserta didik adalah ketika siswa sudah berhasil mencapai KKM 75, bukan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, prinsip yang terakhir adalah akuntabel. Maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Oke. Itulah beberapa prinsip yang harus dipegang Bapak Ibu, perhatikan dalam melaksanakan penilaian. Sedangkan mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik diawali dari perencanaan penilaian, kemudian ketika sudah melaksanakan perencanaan penilaian,
lanjut kepada pelaksanaan penilaian, kemudian dari pelaksanaan penilaian akan dianalisis hasil penilaiannya yang akan dilakukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan terakhir adalah setelah tindak lanjut adalah pelaporan hasil penilaian. Itulah mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Demikian Bapak Ibu materi mata diklat konsep dasar penilaian pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dicatat kalau ada hal yang mungkin dipertanyakan. Kita akan bertemu lagi nanti dalam sesi forum diskusi atau mungkin forum Zoom meeting sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.